Kalau setiap berita, The Fed rencana menaikkan bulan depan. Pada saat itu asing langsung jualan terus, saya bisa mengatakan itu. Ketika suku bunga dinaikkan, asing langsung jualan. Kan keluar masuknya asing bisa kita lihat kan. Jadi Iya nggak benar. perlu kita tebak-tebak gitu. Jadi sebenarnya itu approach orang yang nggak bisa ngelihat. Oh Jadi iya sih. kalau dinaikin kira-kira asing gini, kira-kira asing gini. Karena ada orang yang lebih senang nebak daripada ngelihat. Terus sih ngapain saya tebak, lihat aja akhir hari ada kok asing mau beli mau jual gitu. Ngapain kita tebak-tebak kan? Oh jangan-jangan gini kayak gitu. Jadi cuma kalau secara data sih tidak ada korelasi yang jelas antara ketika The Fed naikin suku bunga asing bakal masuk atau bakal keluar. Itu korelasinya lebih ke kalau mau asing keluar. Karena satu hal juga yang penting untuk teman-teman di sini sadari adalah bahwa asing itu nggak bisa asal keluar. Jadi asing di bursa Indonesia itu nggak sama kayak asing di Bali. Oh iya, bagaimana Asing di bagaimana Bali itu? mau pulang, tinggal pesen tiket pulang selesai. Jadi Benar. apakah ngefek kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi terhadap asing mau pulang? Ya bisa aja dia beli tiket pulang. Itu kalau asing di Bali misalnya atau di Jakarta orang asing. Kalau di bursa nggak gitu, nggak bisa seenaknya mereka pulang. Karena mereka bukan pulang beli tiket, tapi mereka jual sahamnya ke lokal. Itu namanya asing pulang kampung, asing keluar jual sahamnya lokal. Jadi dengan kata lain, itu kalau kita balik ke analogi Bali adalah asing keluar itu artinya asing dia oke, gue mau balik pulang kampung ke Rusia nih. Asingnya bisa beli tiket ke Rusia. Tapi syaratnya di waktu yang sama harus ada orang Indonesia yang masuk dari Rusia ke Indonesia. Karena Iya. harus dua pihak, harus ada yang jual dan harus ada yang beli. Jadi nggak bisa seenaknya keluar. Asik boleh deh, gue pengen banget nih jualan gitu. Gue pengen banget jualan, gue mau nikahin anak nih bulan depan. Asing pengen jualan. Tapi kalau nggak ada yang mau beli, siapa yang mau dia jual ke siapa? Dia nggak bisa seenaknya keluar. Jadi itu juga faktornya memang jauh lebih kompleks daripada sekedar suku bunga dan lain-lain. Dan kalau kita lihat, apalagi balik ke IHSG tadi, apalagi di markup IHSG 2 minggu terakhir, sebenarnya asing udah bisa mulai jualan lagi nih di awal bulan ini, karena udah cuan lagi. Terus minat beli investor lokal udah semangat lagi. Ingat kalau asing mau jualan, berarti lokal harus pengen beli. Nah lokal kan udah mulai semangat nih pengen beli. Nah asing bisa jualan ke Anda kayak gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi itu yang sebabnya saya kalau prediksi seminggu itu turun. Cuma semoga semua prediksi saya salah, asing belanja lagi. Karena kalau itu berarti kita nggak usah pusing-pusingin krisis dan lain-lain, asing belanja lagi. Kayak gitu. Karena lokal selalu aja ada yang jualan. Walaupun asing jualan kadang-kadang susah kayak gitu. Kayak Iya. gitu. Jadi untuk prediksi dari Mas Arga sendiri seminggu ini kemungkinan turun ya indeks harga saham gabungan, tapi Harapannya, mudah-mudahan. harapannya, tapi mudah-mudahan menguat ya Mas, karena siapa sih yang mau investor ya IHSG-nya turun, nggak ada yang mau ya Mas Arga. Saya mau belanja, Mbak. Soalnya Oh kalau saya sih gitu, pengen belanja, saya sih pengen turun kayak gitu. pengen nyerap Cuma ya. ya, yang penting adalah yang lebih penting adalah mudah-mudahan asingnya nggak jualan besar. Turun atau naik itu bonus lah. Mudah-mudahan asing nggak jualan besar. Karena kalau asing jualan besar, IHSG rontok. Rontok, hancur, orang pada cut loss, pada panik. Kalau asingnya belanja, syukur. Asingnya jualan, ya mudah-mudahan nggak jualan. Tapi kalau bisa asing belanja sambil turun, itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa ikut beli kayak gitu. Iya benar, apalagi saham-saham blue chip ya Mas Arga. Nah ngomong-ngomong dengan Gitu. saham blue chip nih Mas Arga, bagaimana sih performa dengan saham-saham blue chip kita saat ini? Sebenarnya mayoritas kita ngomong blue chip itu macam-macam lah. Mayoritas yang super blue chip lah kayak BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, Unilever kayak gitu sebenarnya overall kondisinya ya aksi jual asing sudah berhenti besar dan sebenarnya harganya beberapa masih cukup murah lah kalau Anda masih punya siap-siap hold. Tapi kalau minggu ini kelihatan asing mulai jualan lagi, waktunya profit taking seperti itu. Karena sama lah, karena kenaikan IHSG sama blue chip itu kan kenaikan IHSG itu dipengaruhi kenaikan blue chip. Jadi bahaya sih terlihat belum ada dalam jangka pendek. Harga kalau dibanding sebelum libur Lebaran lalu, ketika sebelum asing mulai jualan, sih harganya masih cukup oke, masih bisa hold. Tapi kalau asing kalau profit taking, sekarang itu udah cuan. Jadi siap-siap Anda keluar kalau asingnya ada profit taking. Misalnya ada penjualan 400-500 miliar di saham itu yang blue chip tadi itu waktunya Anda keluar sih. Tunggu lagi di bawah, mudah-mudahan dibawa turun lagi. Ya, sama lagi balik. Kalau asing jualan besar, bahayanya datang. Cuma
kalau nggak ada itu sih hold aja sih. Hold aja, indikasinya mudah-mudahan naik. Apalagi kalau asing beli ya bisa ikut beli kayak gitu. Iya, untuk sobat investor yang ingin bertanya-tanya boleh langsung aja ketik di kolom komentar ya. Mas Arga nanti siap menjawab. Tapi jangan catatan pertanyaan yang sangat menarik ya kan Mas Arga. Ya siap. Iya. Nah, Mas Arga, tadi kita udah ngomong tentang saham-saham blue chip ya. Ada beberapa yang kalau memang pantas di hold ya udah kita hold aja. Apalagi kan untuk jangka panjang tidak usah kita khawatirkan ya bagaimana pergerakannya. Nah, kalau sektor-sektor yang patut kita cermati saat ini itu apa Mas Arga? Sebenarnya kalau jangka pendek sih saya lagi ngamatin batu bara. Karena Batubara. menunggu rilis kinerja saham-saham batu bara yang mudah-mudahan bagus. Walaupun saya nggak menyarankan ini disimpan sampai 2-3 bulan ke depan sih nggak kayak gitu. Dan saya sih lagi ngamatin batu bara dan saya sangat mengamatin saham perbankan karena dilihat beberapa saham perbankan besar itu asingnya bukan hanya sudah berhenti jualan dan mulai akumulasi. Jadi saham-saham itu yang sangat menarik apalagi kalau minggu ini turun tanpa diikutin aksi jual asing yang besar, itu saham-saham blue chip aman yang menurut saya sangat menarik untuk dibeli kayak BRI, Mandiri kayak gitu, itu menarik. Jadi 2 sektor itu aja sih saya perbankan sama batubara kayak gitu. Sama beberapa saham konsumer tapi buat jangka sangat pendek karena minggu lalu dibanting harganya jatuh luar biasa. Itu juga buat trading jangka pendek selama 3-4 hari ke depan mungkin masih ada opportunity, apalagi yang ketika turun asing nggak jualan besar kayak Unilever dan lain, itu juga salah satu yang watchlist saya lah untuk seminggu ini. Tadi pagi saham emiten BBNI sempat melonjak sampai hampir 3% lebih ya Mas Arga ya. Apakah itu sudah memang kita cermati untuk saat ini atau bisa kita koleksi lagi mendatang? Ya masalahnya kita belum tahu ya kan, datanya sekarang udah ditutup, kita belum tahu hari ini asing masuk atau enggak. Iya, benar. Kayak gitu. Cuma siang ini kan cenderung turun lagi BBRI, ya kita tunggu aja akhir hari. Kayak gitu, yang pasti tekanan jualnya udah 2 minggu udah berakhir ya. Best case skenario-nya kalau kita ngomong BRI adalah minggu ini turun tapi asing nggak jualan besar. Itu skenario paling baik yang saya incar. Kayak gitu, yang saya incar di BBRI. Saya juga pengen beli BBRI, cuma makanya saya berharap IHSG turun. Itu BBRI turun banyak tapi asing nggak jualan besar. Berapa nggak besar itu, anggaplah kalau BRI anggaplah seminggu IHSG turun atau 2 hari IHSG turun, net sell asing itu nggak sampai 400 miliar, itu bagus. Itu harapan saya, itu best case-nya. Skenario kedua adalah asingnya masuk pelan-pelan kayak sekarang dan IHSG BBRI-nya stabil kayak sekarang, naik turun itu skenario kedua terbaik. Kalau itu terjadi, saya akan memikirkan untuk masuk BBRI. Tapi mudah-mudahan turun kembali lagi, best case skenario yang saya harapkan. Ini harapan ya Mbak, bukan prediksi, karena saya pengen beli. Sama nih, saya juga koleksi-koleksi saham-saham perbankan nih Mas Arga. Nah, jadi tadi saham-saham yang patut kita cermati, salah satunya ada di batubara, perbankan, sama konsumer ya Mas Arga ya. Konsumer yang jatuh ini ya, yang jatuh di minggu lalu. Kalau nggak jatuh, terus tadi masuk positif ya. Ya, atau boleh Mas Arga dikasih tahu emitennya apa, tapi sekali lagi disclaimer on ya. Aduh, saya bilang Unilever itu benar. Oh iya, oke, I see. Iya, nah Mas Arga, setelah tadi kita nanya saham-saham apa yang patut dicermati nih, nah saham-saham apa yang berpotensi terkoreksi nih, ataupun yang patut kita beli saat koreksinya? Saya cukup khawatir dengan saham-saham grup ya, itu sektornya nggak ada sih, saham-saham grup MNC, saya cukup khawatir karena naik cukup banyak sih. Itu yang saya ya mungkin kalau saya punya itu ya, saya akan profit taking, sekarang saya hindari seperti itu. Iya, oke, I see. Nah, Mas Arga, kalau misalnya tadi nih, sektor dengan properti kesehatan atau teknologi, apa ada rekomendasi saham dari pilihannya Mas Arga? Apa teknologi? Iya, properti kesehatan ataupun teknologi nih. Properti sih sebenarnya tuh masuk watchlist saya buat semester 2 ini ya. Cuma ya dalam jangka pendek belum ada tanda-tanda pergerakan signifikan sih sejauh ini kalau saya lihat. Jadi ya masih watchlist saja, ditunggu dengan sabar kayak gitu. Properti ya mungkin saya lebih prefer properti kalau saya harus simpan sampai akhir tahun daripada batu bara
di harga sama-sama di harga saat ini. Cuman untuk jangka pendek belum lihat. Kalau Goto dan Buka kayak gitu, saya rasa saya masih takut memprediksi karena jujur saya bingung. Pergerakan saham ini aneh banget dan masih butuh learning curve-nya gimana nih ini perusahaan maunya ngapain. Kayak gitu saya masih, apalagi di media gini yang orang bisa dengar langsung beli, saya takut kayak gitu. Karena saya jujur saya sendiri masih bingung untuk ngamatin saham-saham itu kayak gitu. Ya, saham-saham teknologi masih belum kelihatan ya untuk sekarang ya Mas Belum Arga ya. kelihatan sih, cuma nggak ngerti mau diapain Oh kayak gitu. iya, Kelihatan sih kelihatan. asli sekali lagi disclaimer on ya Sobat Investor. Untuk putusan buy ataupun sell di tangannya Sobat Investor masing-masing. Nah, Mas Arga, sekian pertanyaan dari saya, tapi Sobat Investor ada yang ingin bertanya nih Mas Arga. Langsung aja kita Silakan. bacain ya dari @bagusikwani. Kalau sektor konstruksi buat di hold sampai akhir tahun bagaimana? Silakan. Kalau Anda tipe orang yang beli sekarang bisa istirahat nggak ngeliatin sampai akhir tahun sih, menurut saya itu salah satu cocok yang saham yang menarik sih, konstruksi. Iya, Walaupun tapi saya lebih prefer properti sih kalau pilih dua, cuma konstruksi pun no problem. Konstruksi itu berarti kan Waskita, PT PP dan lain-lain kan, no problem. iya benar-benar. Kalau kita orangnya nggak sabaran ya, dikit-dikit ngeliatin portofolio ya Mas Arga. Iya. Iya. Saking penasarannya bagaimana ini udah hijau atau masih merah ini gitu. Betul. Mas Arga, ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Investor nih, dari @ilmu_sarjana27. Saya mau tanya Mas, sarannya untuk bumi ke depannya bagaimana ya Mas? Apakah akan tetap konsisten seperti sekarang atau bagaimana? Sorry, caranya buat apa yang pertama? Sarannya untuk emiten bumi. Konsisten seperti sekarang itu naik terus seperti sekarang sih saya rasa tidak ya. Oh Kalau tidak. konsisten itu artinya seperti itu, dan saya itu tipe investor bumi yang beli ketika harganya 50 ya, dan selalu percaya ketika harga 50 dia akan balik ke 70, ke 80, ke 100, walaupun kadang seringkali touchdown lagi ke 100. Jadi sebagai pemain sangat lama di saham bumi, saran saya ketika berita mulai bagus di sosmed mulai merekomendasikan ini valuasinya murah banget, laba masa akan datang bakal gede banget dan lain-lain, itu waktunya Anda jualan. Kayak gitu, itu waktunya Anda jualan karena biasanya kalau udah dibagus-bagusin itu balik ke gocap sahamnya kayak gitu. Cuma ya saya sih nggak, kalau ditanya apakah akan konsisten naik sih, kalau tebakan saya sih enggak sih, walaupun ya sebelum ada tanda-tanda big player yang masuk sebelum naik itu keluar sekarang, at least sampai kemarin seingat saya belum ada tanda-tanda mereka profit taking. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang punya masih bisa hold, cuman saya nyampe 130, 140 aja udah happy banget sih di bumi kayak gitu. Iya benar. Jadi untuk saham-saham emiten bumi tadi ya kalau memang masih perlu dicermati, tapi kalau udah sampai 100 itu biasanya kembali lagi ya Mas Arga ya. Semoga sih ke gocap lagi. Nah, karena dia kan gitu. Jual Kenapa 100 gitu? di gocap, beli lagi di gocap, nanti 100 lagi, Mbak. Nanti dibilang Begitu. bagus lagi, prospeknya bagus lagi, gitu lagi, orang beli lagi, kita jual lagi di sana. Itu sih Kesian harapan dong saya ya, di bumi sih. yang beli di pucuk kesian dong Mas. Kalau balik-balik Ya kayak selalu gitu tuh. kasihan, Mbak. Mau di bumi, mau dimanapun, kalau beli di pucuk selalu kasihan. Cuma ya dewasa aja lah, terima nasib. Oh siap, Mau iya, di iya, BRI siap. juga, kalau beli di pucuk kan kasihan juga, Mbak. Iya, siap. Oke, Mas Harga, ada pertanyaan terakhir dari Sobat Investor nih Mas Harga. @ica975. Prospek CPO ke depannya bagaimana Pak Arga? Ah, ah, sebentar ya, saya udah lama nggak main CPU. Kali saya lihat harga-harganya. Ya kalau lihat saya lihat kalau CPO-nya sendiri ya, kalau industrinya sendiri sih, menurut saya ya penurunan ini membuat mereka kalah momentum dari batu bara dan lain kayak gitu. Dan sebentar saya lihat sedikit. Saya baru ditembak di sini, saya baru analisa ya. Saya Iya, nggak nggak pengen apa-apa. beli sih. Kalau dia sekilas saya nggak pengen beli kayak gitu. Walaupun saya nggak ngeliat ada bahaya akan jatuh kayak gitu. Cuma dalam jangka pendek sih saya nggak pengen beli sih saham CPU kayak gitu. Saham Paling CPO, gitu. oh, ya udah oke. Mas Harga, waktu kita terbatas sekali. Terima kasih loh untuk waktunya siang hari ini. Terakhir dong Mas, bagaimana tips untuk investor saham dengan adanya sentimen ekonomi global saat ini?
Jangan terlalu banyak dipikirkan. Oh, siap. Gitu saja. Kecuali kerjanya jadi komentator saham kayak kita ya. Kalau jadi investor sih nggak usah dipikirin lah yang gitu-gitu. Ya, apalagi investor jangka panjang ya, Mas. Udah tinggal tidur Iya, aja ngapain gitu gitu ya. ya. Tinggal tidur aja atau main atau senang-senang lah, ngapain? Mikirin inflasi di Amerika lagi kan, aduh. Mending kalau kita mau ke Amerika gitu, kita di aja gitu. Kita jadi itu SCBD gitu, ya kita ngomongin di sana kan gak nyambung gitu, ngapain? Ya benar, siap. Mas Harga, terima kasih untuk waktunya. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk sobat investor.